Keributan antar pengunjung terjadi di sebuah kafe di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. 3 pengunjung terluka akibat dianiaya. Aksi penganiayaan sekelompok pemuda terhadap 3 pengunjung kafe yang berada di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat terekam CCTV. Penganiayaan diduga akibat salah paham lantaran lampu flash handphone salah satu korban menyala. Kini polisi tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku. Tamu tersebut selisih paham masalah handphone. Jadi awalnya dikira handphone itu nyala flashnya, dikira memvideokan, ditegur, saling tegur, akhirnya cekcok dan terjadi pemukulan. Pelaku sementara masih dalam penyelidikan. Unit Reskrim Polsek Cengkareng akan mengidentifikasi pelaku melalui CCTV dan dari keterangan saksi, dan akan kita segera lakukan tindak lanjut. Seorang anggota TNI menjadi korban penjamretan di Jalan Juanda, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Korban dan sejumlah warga sempat mengejar motor pelaku, namun tidak berhasil. Video rekaman CCTV merekam detik-detik 2 pelaku berboncengan sepeda motor melintasi dari arah belakang mendekati korban dan langsung merampas ponsel. Korban dan sejumlah warga sempat mengejar motor pelaku, namun tidak berhasil. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, korban adalah seorang anggota TNI yang tengah berjalan kaki sambil menggenggam ponsel. Meski korban belum membuat laporan resmi ke polisi, namun saat ini Satreskrim Polres Jakarta Pusat tengah memburu kedua pelaku. Atas kejadian ini, polisi mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan menjaga barang berharga ketika berada di tempat umum, agar tidak menjadi korban kejahatan. Bahwa telah terjadi penjamretan di Stasiun Juanda, Gambir, yang korbannya adalah aparatnya. Kemudian kita dari Polres maupun dari Polsek juga telah melakukan penyelidikan, kemudian memeriksa saksi-saksi dan CCTV. Kita sudah mengetahui identitas baik dari pelaku maupun dari korban. Penggerebekan bandar narkoba di Desa Sungai Sidang, Kabupaten Mesuji, Lampung berujung ricuh. Polisi yang datang untuk menangkap pelaku dihadang keluarga dan juga warga sekitar. Sejumlah warga dan keluarga terduga bandar narkoba yang tidak terima adanya penangkapan berusaha menyerang petugas dan memblokade jalan dengan menggunakan kayu. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan kerumunan. Aksi perlawanan warga dipicu saat polisi akan menangkap seorang bandar narkoba di rumahnya. Meski mendapat perlawanan, namun akhirnya pelaku dapat ditangkap beserta barang bukti 1 paket sabu siap edar. Perlawanan dari warga dan keluarga dari tersangka yang kita amankan, inisialnya R. Dari warga dan keluarga tersebut menghadang jalan dengan memberikan balok, kayu-kayu balok itu, sama ada batu-batu, sama ada sedikit perlawanan, yaitu melakukan pemukulan, menghancurkan badan. Intinya tidak memberikan jalan untuk aparat kepolisian melakukan penegakan hukum untuk kembali ke kantor. Yang diamankan? Yang diamankan ada 1 orang, inisialnya R. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, bermula dari jual beli mobil mewah, 4 orang diculik di Tangerang Selatan. Salah seorang korban yang berhasil lolos dari penyekapan melaporkan aksi penculikan ke polisi. Nunung dan Adrian, pelaku utama kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan, tak berkutik saat ditangkap Subditreskrim Polda Metro Jaya di salah satu apartemen di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.
Para pelaku ini ditangkap di pintu keluar apartemen saat berupaya melarikan diri. Dari penangkapan ini, polisi berhasil menyelamatkan 5 korban yang disekap para pelaku di sebuah kontrakan di wilayah Pondok Aren, Tangerang Selatan. Serta menangkap 3 pelaku yang bertugas mengawasi para korban. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan menangkap 4 pelaku lainnya di sejumlah lokasi berbeda. Aksi penyekapan dan penganiayaan berawal dari penipuan transaksi jual beli mobil mewah yang dilakukan para tersangka. Kami dari Resmo Polda Metro Jaya langsung bergerak menuju TKP di daerah Pondok Aren dan kami berhasil mengamankan 2 orang yang ada di rumah tersebut yang kita duga sebagai pelaku. Kemudian kita lakukan pengembangan hingga akhirnya kita mendapatkan 9 orang pelaku dan kita bisa mendapatkan para korban pada hari Senin itu juga. Kasus ini mulai terkuak. Salah satu korban yang disekap selama 2 hari berusaha melarikan diri dengan memanfaatkan kelengahan para pelaku. Usai berhasil kabur, korban langsung melapor ke polisi. 4 orang, cewek 1, laki-laki ada 3, udah terlelap tidur. Saya mengendap-endap untuk keluar pintu rumah. Kebetulan pintu rumahnya tidak terkunci. Saya keluar secara perlahan-lahan. Mau pintu gerbang susah dibuka. Saya pindah lagi ke samping rumahnya yang pagar besi. Saya naik dari situ nekat, lompat sampai celana saya robek. Di situ saya lari sekencang-kencangnya mendapati seorang bapak-bapak kakek tua yang menolong saya buat ke jalan raya. Polisi masih terus mendalami kasus ini karena para tersangka diduga merupakan sindikat penggelapan mobil. Prasetyo, Kompas TV, Jakarta. Bawa kabur sebuah truk, pelaku menabrak sejumlah lapak pedagang hingga terbakar. Akibat aksi nekat pencuri truk ini, 2 orang mengalami luka. Aksi nekat dilakukan seorang pria di Serang Baru, Bekasi, Jawa Barat. Ia membawa kabur sebuah truk yang tengah terparkir pada Senin 13 Oktober lalu. Pemilik truk yang menyadari truknya hilang langsung mengejar dan sempat terjadi aksi kejar-kejaran pelaku dengan pemilik truk. Panik saat melarikan diri dari kejaran warga, pelaku menabrak lapak pedagang di Jalan Raya Raden Makmun Nawawi, Cikarang, Jawa Barat. Tabrakan membuat percikan api dan membuat sejumlah lapak dan bagian depan truk terbakar. 2 orang terluka akibat tabrakan ini. Nah, nggak tahunya itu ada yang ngejar dari belakang motor Mio. Langsung begitu digebukin supaya itunya malingnya, mobil langsung tancap gas. Langsung berantas semua ke sini, ke bengkel-bengkel saya sama Tua Martabak. Ini maling mobil berarti ya? Iya. Polisi langsung menangkap pelaku pencurian di lokasi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku merupakan residivis kasus pencurian yang sama yang kerap melakukan aksinya di wilayah Jabodetabek. Ia pun langsung ditetapkan menjadi tersangka. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka mengakui telah melakukan 3 kali sebelumnya dan sudah berkekuatan hukum tetap yang terjadi di wilayah Jabodetabek. Semuanya yang dicuri oleh pelaku adalah truk. Dari tangan pelaku, polisi menyita truk hasil curian. Polisi juga melakukan penyelidikan untuk menelusuri dan membongkar komplotan pelaku pencurian truk. Tim Liputan, Kompas TV. Tak terima polisi tidur yang ia pasang di depan rumahnya dicopot Palurah. Seorang warga di Medan mendorong Palurah hingga jatuh ke dalam got. Polisi pun turun tangan mengamankan lokasi. Dengan berbaju tahanan dan tangan di borgol, Mawardi digelandang ke ruang tahanan Polsek Medan Timur. Kepada polisi yang mengaku khilaf telah mendorong lurah perintis masuk ke dalam got. Meski awalnya ia mengaku sangat emosi akibat masalah polisi tidur, namun Mawardi yang sehari-harinya menjadi pelatih karate ini kini meminta maaf kepada lurah perintis. Peristiwa itu berawal saat Fadli, lurah perintis, datang ke Jalan Madukoro untuk mengecek keluhan sejumlah pengendara soal polisi tidur yang terbuat dari ban bekas.
Warga mengeluh mengalami kebocoran ban usai melewati polisi tidur tersebut. Usai mengecek lokasi, lurah memutuskan untuk membongkar polisi tidur tersebut karena terdapat banyak paku. Mawardi pun tak terima polisi tidur yang ia pasang di depan rumahnya dilepas. Cekcok pun terjadi. Tak terima dirinya didorong masuk ke got, lurah perintis lalu melaporkan pelaku ke polisi. Nah, kita melakukan pembersihan, ada perlawanan, terjadi sedikit perdebatan. Saya sudah mengarahkan yang bersangkutan bila mana keberatan untuk ke kantor lurah. Namun yang bersangkutan bersikeras di lapangan itu nggak mau dia. Nah, akhirnya terjadilah pendorongan saya sehingga saya masuk ke dalam drainase atau dalam parit tadi itu, Pak. Tak lama setelah laporan itu, polisi lalu menangkap pelaku di rumahnya. Pelaku kini terancam penjara selama 2 tahun 8 bulan karena dijerat dengan pasal penganiayaan. Ferry Irawan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Informasi lainnya, saudara, polisi terus mengungkap kasus kematian terapis spa di bawah umur yang tewas di lahan kosong di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Polisi pun berusaha memanggil pembuat lowongan online yang menjadi perekrut korban. Kasus tewasnya RTA, terapis spa di bawah umur di sebuah lahan kosong Pejaten Barat, Jakarta Selatan samping gedung tempatnya bekerja, masih menyisakan tanda tanya besar. 15 saksi sudah diperiksa penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut rencana, polisi akan periksa pemilik spa tempat korban bekerja dan petugas Dinas Catatan Kependudukan Sipil Indramayu, Jawa Barat. Polisi juga mencari pembuka lowongan online yang jadi perekrut korban. Ya, untuk rekrutmennya yang akan kita panggil nanti. Karena nanti ada surat panggilan tuh. Rekrutmen itu seperti apa nanti prosesnya. Di hasil klarifikasi itu nanti akan kita sampaikan. Gitu. Rekrutmennya itu pihak Delta, internal Delta atau dari luar? Dari luar. Oh, yang dari online itu, Pak? Iya. Berarti ada agen perekrutmen. Ya, nanti rencananya seperti itu kita akan coba. Kita lidik, kalau memang sejauh itu nanti ada indikasi, ya kita akan lanjutkan. Bahasa di bawah umur kan kita belum dapat klarifikasi dari Dukcapil. Apakah betul itu memang di bawah umur? Nanti kan dari Dukcapil yang akan mengklarifikasikan bahasa itu bahwa itu datanya betul enggak. Ya, hasil dari panggilan nantilah kita akan dapatkan itu. Polisi juga telah menyerahkan sampel tubuh korban guna memastikan penyebab kematian. Olah TKP digelar polisi di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Polisi juga memeriksa rekaman CCTV dan memeriksa sejumlah saksi termasuk pihak keluarga dan rekan korban. Hasil pemeriksaan, diduga terapis muda yang diketahui masih di bawah umur ini tewas akibat melompat atau jatuh dari gedung karena gaji yang tak sesuai, ditambah adanya biaya puluhan juta jika ingin keluar dari tempat bekerja. Sejumlah saksi telah diperiksa, polisi juga terus mencari bukti dan petunjuk lain guna membuat kasus ini terang benderang. Tim Liputan, Kompas TV.